Orang itu ketika ya tidak menerima diri, maka dia susah menerima orang lain. Nah, ketika orang susah menerima orang lain, dia susah diterima gitu. Jadi yang pertama itu sebenarnya sebenarnya ada teknik ya, ada teknik kalau di zikir nafas ya. Di zikir nafas itu ada salah satu teknik begini. Salah satu cara agar kita itu selaras dengan orang lain, Mas. Agar istri dekat dengan suami, agar suami dekat dengan istri, agar anak dekat dengan ibunya, ibu dekat dengan anaknya. Salah satu teknik yang luar biasa itu, memang kan pertanyaan ini yang sangat banyak itu. Iya. Pertanyaan semacam ini, saya kok merasakan ini halusinasi apa enggak? Nah, gini caranya. Apa mensikapinya begini. Ketika itu muncul, ya. Jadi kalau penilaian baik buruk itu dari ego jelas kita sengaja ya, maksudnya. Copo ya kan mikir sambil berkerut ini jangan. Nah, ini halusinasi itu ego, Mas. Atau ini enggak halusinasi kok. Nah, itu juga ego. Juga ego ya. Sama egonya nganggap halusinasi ya ego, nganggap enggak halusinasi juga ego. Makanya dilihat aja. Ya, nah, kenapa kok di dalam perjalanan spiritual banyak paradok? Karena yang kita bahas sesuatu yang sebenarnya enggak bisa dibahas. Ya, makanya ya memang banyak paradoksnya. Untuk mengobati halusinasi seakan-akan semua orang yang di dekatnya diserang sama sihir dan dia dapat melihat orang yang ngirim sihir itu karena dia sendiri tidak merasa kalau dirinya sendiri itu sakit. Udah gitu. Udah gitu aja. Itu waham namanya. Kalau bahasa psikiatri waham. Iya, waham curiga. Nah, waham curiga itu begini. Ini kalau mengurangi rasa sakit paling penting adalah menerima rasa sakitnya apa adanya. Nah, ini yang kadang-kadang orang protes, Mas. Wong sakit kok diterima. Nah, kalau dia protes begitu, alamat susah memang. Karena dia akan selalu melawan, Mas. Akan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan kembali Q&A ya. Kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar di YouTube. Sebelumnya saya akan sampaikan bahwa Tasawuf Indonesia insya Allah tanggal 8 Februari akan mengadakan event webinar, yakni webinar panduan praktis zikir la ilaha illallah, ya ini bukunya. Nanti insya Allah untuk pengumumannya akan diperinci, dibaca oleh Mas Jawahir di akhir sesi nanti. Ya baik, ada pertanyaan apa Mas Jawahir? Ya, yang pertama dari It is Meku Maya 2559. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah lagi butuh banget bagaimana mendekati anak supaya bisa dinasehati. Oh gitu? Iya. Ya pertama kita harus mendekati diri dulu Mas. Nah, orang itu ketika ya tidak menerima diri, maka dia susah menerima orang lain. Nah, ketika orang susah menerima orang lain, dia susah diterima gitu. Jadi yang pertama itu sebenarnya agar orang lain menerima kita tuh harus menerima diri kita dulu. Misalnya begini, ini misalnya ada seorang ibu ya, kok anaknya jauh. Jangan dulu menganalisis tentang sifat anak. Kan kita senengnya kan menganalisis, oh anakku sifatnya gini, lalu kepengen ngerubah anak ya. Nah itu melompat atau ngejlong kalau orang Jawa. Nah yang paling penting justru sebaiknya yang harus dilakukan adalah adakah kita bisa menerima diri kita. Maksudnya menerima diri itu menerima sensasi-sensasi yang muncul. Nah contoh gini, kan ini punya anak ya Mas ya, punya anaknya nggak bisa susah diatur apa gitu. Ya, mau minta dinasehati. Susah dinasehati. Iya. Nah, susah dinasehati. Nah, sekarang coba ibu ketika anak itu susah dinasehati, emosi apa yang muncul gitu. Emosi yang muncul itu apa? Nah, emosi yang muncul itu lalu diterima gitu Mas Jawahir. Jadi sensasi yang muncul itu diterima apa adanya tanpa harus berupaya untuk menghilangkan sensasinya. Ya, sensasinya kepengen dihilangin gitu, nggak usah. Biarkan sensasi itu apa adanya. Nah itu ya, jadi yang pertama itu. Lalu yang kedua, kan ada rasa fisik yang nggak enak ketika ditolak ya. Misalnya mau nasihati, yang dinasihati nggak mau, kan ada rasa fisik yang tidak nyaman ya Mas ya. Iya. Nah rasa fisik yang tidak nyaman itu diterima apa adanya.
Nah itu. Jadi pertama itu dulu menerima diri dulu, ya jangan terlalu menganalisis tentang anak. Nah tapi begini Mas Jair ya, ada sebenarnya ada teknik ya, ada teknik kalau di zikir nafas ya. Di zikir nafas itu ada salah satu teknik begini. Salah satu cara agar kita itu selaras dengan orang lain, Mas. Agar istri dekat dengan suami, agar suami dekat dengan istri, agar anak dekat dengan ibunya, ibu dekat dengan anaknya. Salah satu teknik yang luar biasa itu menyelaraskan nafasnya, bareng kalau bernafas bareng gitu. Nah, salah satu nafas bareng yang sangat powerful itu membaca Al-Qur'an bareng. Ya misalnya membaca surat Yasin ya. Istilah Jawanya lalaran ya, Pak. Yang lalar tapi bareng. Bareng bukan hanya satu lokasi ya. Lisannya bareng. Nah, kalau bareng kan nanti nafasnya sama. Nah, jadi ya mungkin tantangannya kan anaknya kan nggak mau dinasihati susah diajak ngaji bareng. Nah, misalnya gini, saya tidak tahu ini putranya usianya berapa kan nggak tahu saya ini. Nah, misalnya putranya ini masih usia SD lah. Waktu dia tidur, kalau dia bernapas, dilihat Mas. Nah, napasnya terus kita barengkan nafas kita dengan napas anak. Nah, minimal tuh bareng itu 3 menit lah Mas. Dibarengkan 3 menit nafas bareng. Kan kelihatan napasnya itu, si anak itu. Nah, kita napasnya dibarengkan. Nanti kita akan semacam ada komunikasi batin dalam tanda petik istilahnya ya. Dengan anak yang dengan anak kita gitu. Nah, itu salah satu teknik yang menurut saya sangat baik ya. Ya kalau pasien-pasien di Tasawuf Indonesia sering menyampaikan ini Mas testimoni yang baik lah. Kalau membiasakan seperti itu. Nah itu kalau anaknya masih satu rumah, kalau tidur kita masih bisa lihat tidurnya. Ya gitu. Terus yang kedua Mas Jair. Ini selanjutnya yang kedua dari @R3KMP. Ini lumayan panjang ya. Oh, iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sekitar 5 atau 6 tahun lalu saya menerima diijazahi bacaan zikir. Ya Latif dari guru saya. Ya Latif. Ini saya sebutkan orangnya apa? Nggak usah ya. Guru saya di salah satu pondok pesantren lah di daerah Demak. Saya praktekkan sesuai arahan beliau. Singkat cerita, hasil dari riadah tersebut, saya bisa merasakan energi-energi di sekitar, baik di dalam benda-benda yang menurut orang itu benda pusaka, juga bisa merasakan energi dari sebuah doa yang dipanjatkan seseorang, seperti misal saat saya yasinan di rumah tetangga, kemudian ada doa yang dipanjatkan, saya bisa merasakan sensasi energinya. Namun Pak Ustadz, seiring perjalanan waktu itu tambah lagi saya sering nonton podcast dari channel ini. Kadang ada kebingungan tersendiri, tanda kutip kebingungan itu, Pak. Maksud saya, apakah getaran yang saya rasakan adalah bentuk dari halusinasi karena dorongan ego? Karena jujur saat pertama minta ijazah kalimat zikir tersebut karena ada dorongan dari ego saya yang menginginkan hal tersebut. Tapi ketika saat ini sensasi itu hadir jika saya menolak, serasa ada rasa bersalah. Oh gitu. Karena awalnya dulu saya menginginkan supaya bisa merasakan apa yang saya ceritakan tadi. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum. Gini, saya tidak bisa melabeli apakah itu pasti halusinasi atau enggak. Nama saya Mas Asna. Mas tambahi. Ya udah enggak disebut enggak apa-apa. Oh iya. Mas. Ya. Mungkin pengalaman-pengalaman ini banyak disampaikan ya. Terutama yang chat-chat pribadi ke saya. Ya, pengalaman semacam ini, dan saya selalu sampaikan memang ada teori bahwa itu bisa halusinasi. Tetapi orang kita, misalnya saya, tidak bisa secara langsung dan memastikan bahwa itu halusinasi. Dan tidak bisa memastikan bahwa itu objektif, bukan halusinasi. Ya, jadinya gimana? Gini. Nah, bagaimana sih cara mensikapi hal semacam itu ya Mas ya? Nah, kalau di zikir waktu kemarin kita pelatihan kepekaan energi zikir, memang kan pertanyaan ini yang sangat banyak itu. Pertanyaan semacam ini. Saya kok merasakan ini halusinasi apa enggak? Nah, gini caranya. Mensikapinya begini. Ketika itu muncul, jangan dinilai. Ya, ketika itu muncul jangan dinilai baik, salah, benar. Jangan dinilai baik, jangan dinilai enggak baik, Mas.
Kayak orang lihat gitu, kayak orang bengong aja gitu. Kayak orang lihat aja gitu, tanpa harus dinilai ini baik, ini buruk, ini jelek, ini nggak baik, ini nggak usah dinilai. Nah, lalu dilihat aja itu apa adanya seperti yang dirasakan. Jadi cuma melihat tapi tanpa menilai, tanpa memberi label, tanpa mempersepsi. Langsung oh gitu aja ya, nggak usah. Ya sudah ya, lihat itu aja, lihat itu udah gitu. Nanti uniknya Mas, ini uniknya ya. Ketika seseorang biasa menerima itu apa adanya. Menerima apa adanya itu tanpa penilaian Mas. Itu apa adanya. Kalau penilaian itu sudah dari kita, dari ego Mas. Dinilai benar itu ya dari ego, dinilai salah ya dari ego. Misalnya, oh ini Mas nyebut misalnya ini halusinasi, itu bisa dari ego. Ini nggak halusinasi, dari ego juga. Jadi memang agak membingungkan ya. Jadi nggak usah dinilai itu halusinasi atau nggak halusinasi, ya dilihat aja. Kalau memang merasakan ya dilihat. Lalu kalau tiba-tiba muncul Mas, namanya hal ya. Hal itu, kalau di tasawuf ada namanya hal. Hal itu ada yang, kalau yang dibahas di tasawuf itu khusus hal positif ya. Tetapi ada hal yang negatif ya. Jadi misalnya muncul tiba-tiba tanpa kita ingini gitu loh. Pedih misalnya. Contoh ya, lihat sesuatu atau merasakan sesuatu. Misalnya muncul sedih. Tadi kan bisa merasakan ya. Ini muncul sedih kan nggak ada awalnya. Tiba-tiba muncul. Kalau penilaian kan disengaja kan Mas? Iya, seperti analisis gitu lah. Ya, analisis itu kan sengaja. Iya. Oh ini baik, oh ini buruk. Itu analisis. Tapi ada hal yang muncul otomatis. Nah itu diterima apa adanya. Yang diterima rasanya. Objeknya nggak usah dianalisis, tetapi kan muncul. Ustaz kan muncul ketakutan gitu. Nah diterima ketakutannya. Tapi kan muncul Ustaz kebingungan, diterima rasa bingung ya. Nah gitu. Diterima rasa menolaknya tadi. Nah, gitu. Nah itu diterima. Nah sehingga sebenarnya itu nanti kalau di dzikir nafas ada namanya dzikir nafas kolbiyah. Yang sebenarnya fungsinya untuk hal-hal kayak gini Mas. Ya untuk menerima hal-hal yang itu tadi yang otomatis muncul ya. Jadi kalau penilaian baik buruk itu dari ego jelas kita sengaja ya. Maksudnya Kyopo ya kan mikir sambil berkerut ini jangan-jangan. Nah ini halusinasi itu ego Mas. Atau ini nggak halusinasi kok. Nah itu juga ego. Juga ego ya. Sama egonya, nganggep halusinasi ya ego, nganggep nggak halusinasi juga ego. Makanya dilihat aja. Nah tapi Ustadz, kan masih ada tapinya ujungnya. Muncul saya takut, muncul saya gelisah, muncul saya bangga, ataupun bangga Mas, atau seneng gitu. Diterima. Nah itunya diterima. Nah cara menerimanya pakai zikir nafas kolbiyah itu. Tarik nafas terima, hembuskan nafas ikhlas, tarik nafas terima, hembuskan nafas ikhlas. Nah gitu Mas Wahid ya. Nanti setelah itu insya Allah akan dibimbing Allah. Nah itu ya. Jadi yang bimbing kan bukan saya. Yang bimbing itu Allah. Makanya kita itu minta hidayahnya kepada Allah kan. Ihdinas sirotol mustaqim. Enggak minta bimbingan kepada orang lain. Jadi di dalam perjalanan spiritual Mas Wahid, sebenarnya yang nuntun kita itu Allah loh. Yang nuntun kita itu Allah. Jadi kalau ada mursyid itu wasilah. Hakikatnya yang nuntun Allah. Maka jangan terlalu fokusnya jangan ke wasilah. Ya ke wasilah itu ya tetap wasilah gitu. Wasilah itu tetap wasilah, tapi bukan tujuan gitu. Jangan lalu berlebihan wasilah jadi tujuan. Nah, intinya itu ya. Jadi diterima ya satu, jangan dinilai. Nilai itu dipersepsi baik, buruk, halusinasi, tidak halusinasi, gini nggak usah dinilai. Walaupun teorinya ada. Tapi teori tidak untuk diterapkan di dalam konteks pas praktek, Mas. Kan orang berteori terus pas praktek mikir kan. Karena kemarin belajar, karena seperti Mas ini, karena dengerin saya bahwa itu bisa halusinasi, waktu praktek jadi bingung. Dia merasa, nanti itu nilai lagi dulu menilai berdasarkan ilmu dulu bahwa ini energi gitu ya. Setelah dengar saya bahwa ini bisa halusinasi, Mas menilai lagi. Menilai lagi bahwa ini jangan-jangan halusinasi. Jebakan terus memang gitu. Itu kan paradoksnya kan di situ memang. Paradoksnya di situ. Ya. Kenapa kok di dalam perjalanan spiritual banyak paradok? Karena yang kita bahas sesuatu yang sebenarnya nggak bisa dibahas. Ya makanya ya memang banyak paradoksnya. Nah itu ya diterima jangan dinilai, tapi ketika muncul sensasinya diterima. Ya udah gitu. Ada lagi Mas? Iya, selanjutnya dari @Rohman Abdul 5069. Assalamualaikum Yi.
Untuk mengobati halusinasi seakan-akan semua orang yang di dekatnya diserang sama sihir dan dia dapat melihat orang yang ngirim sihir itu karena dia sendiri tidak merasa kalau dirinya sendiri itu sakit. Udah gitu. Udah gitu aja. Itu waham namanya. Kalau bahasa psikiatri Iya, waham. paham. Waham curiga. Nah, waham curiga itu ini kalau ilmu ya saya belum bahas tasawuf ini. Masih Kalau ilmu dalam psikologis ya? ilmu psikiatri. Psikiatri. Nah, ilmu psikiatri itu waham. Waham itu orang merasa misalnya saya diserang orang atau semua orang itu membenci saya. Makanya hati-hati ya orang kalau Ya, ini hati-hati senang didengerin. gitu ya, senang membiasakan diri apa namanya generalisasi. Generalisasi. Jadi ketika orang tuanya marah lalu langsung menyimpulkan orang tuaku jahat. Loh, cuma marah. Marah itu nggak sama dengan jahat. Semua cowok sama. Nah, semua cowok sama saja. Itu namanya nanti munculnya jadi waham, Mas. Orang kayak gitu. Nah, kalau yang dibiasakan adalah curiga misalnya. Dia lihat temennya jahat sama dia, terus dia mencurigai. Terus gitu. Dan lalu curiga itu jadi nggak curiga tapi jadi seakan-akan nyata gitu. Karena saking latihannya gitu terus tiap hari itu, latihan curiga. Latihan curiga. Nah, sehingga sinaps-sinaps di otak itu menghubungkannya ya hubungan yaitu sinaps yang bertugas mempersepsi curiga itu, Mas. Nanti curiga terus. Nah, ini terus modelnya kalau problem-problem psikologis modelnya begitu, dia waham. Ada waham kebesaran misalnya. Waham kebesaran itu dia merasa hebat. Misalnya saya wali, saya ini kekasih Allah. Nah itu namanya waham kebesaran. Ada waham curiga. Waham curiga. Nah waham curiga ini yang waham paling susah diobati. Karena dia kepada yang ngobati pun curiga. Ini kita yang ngobati sakit iya, nih. Dia begitu malahan. Iya, dan itu kan sering, ya banget seringnya lah saya menangani kayak gitu. Dan biasanya prognosisnya tidak baik. Prognosis itu kemungkinan sembuhnya. Ya. Jadi kalau saya menangani hal-hal semacam ini, saya tidak fokus ke yang sakit. Wong yang sakit aja tidak merasa sakit. Sakit, iya. Iya enggak? Iya. Iya kan? Iya. Yuk, yang sakit enggak merasa sakit ngobati. Maksudnya ngobati bisa. Bisa mengobati bukan pasti sembuh ya. Nah, ini beda. Nanti Pak Musami bilang bisa mengobati. Bisa mengobati itu bisa memberi cara, tetapi belum tentu berhasil ya. Ini orang sering salah paham ini mengobati dengan menyembuhkan. Kira pasti sembuh. Ya, pasti sembuh, rumah sakit jiwa tutup. Ya. Nah, iya Mas. Iya betul. Oh, namanya ikhtiar itu sudah sifat dunia. Ikhtiar itu kadang-kadang hasil, kadang-kadang enggak hasil. Itu sifat dunia. Misalnya ada orang kalau diobati dengan di medis nggak sembuh, ternyata diobati tradisional sembuh, sehingga tradisional payu. Ada diobati tradisional nggak sembuh, dengan medis sembuh, sehingga medis juga payu, juga laku gitu. Allah itu bagi rezekinya memang gitu. Nah kalau seandainya Allah itu memastikan kalau pakai cara ini pasti sembuh, dalam artian ego ya, sembuh menurut ego ya, ya itu roda dunia berhenti, Mas. Roda dunia berhenti itu maksudnya gini. Misalnya ini contoh. Ada orang sakit schizophrenia misalnya. Contoh ini yang salah satu ciri schizophrenia, salah satu gejalanya kan halusinasi dan waham ini. Atau delusi ya. Delusi, iya. Nah, terus terus mesti sembuh kalau diobati di tasawuf Indonesia. Iya. Lah kalau kesini sembuh rumah sakit jiwa kan tutup. Iya. Kesininya kalau kesini mesti sembuh. Itulah cara Allah membuat roda dunia selalu berputar. Makanya kalau orang sembuh, kalau berobat ya Mas, sembuh ya alhamdulillah itu dari Allah. Enggak sembuh ya alhamdulillah itu cara Allah juga gitu. Nah sekarang saya masuk ke tasawufnya. Tadi pertanyaannya kan bagaimana cara ya. Yang jelas kalau orang waham curiga yang dia sendiri tidak merasa sakit, tidak bisa diobati. Tekniknya bukan teknik pengobatan langsung gitu Mas. Yang diobati adalah keluarga yang paling sadar. Nah, yang diobati itu yang paling sadar Mas. Misalnya di keluarga itu adanya ibu, bapak, kakak, adik, terus punya problem semacam ini. Yang paling bisa diobati itu, karena pengobatan seperti ini itu sebenarnya yang paling bagus secara sofistik itu keberkahan. Jadi menanam keberkahan di lingkungannya dia ini. Menanam berkah atau vibrasi positif gitu ya. Mungkin kalau berkah teman-teman bayangkan ini berkat di berkat nasi. Ya, berkah itu vibrasi. Nah, itu diadu si air dungo, Pak. Nanti maksudnya diadu si air dungo enggak. Maksudnya berkah itu gini. Misalnya yang paling tenang di situ bapaknya. Iya. Nah, bapaknya yang biasanya di tasawuf Indonesia kita ajari napas, Mas. Sehingga bapaknya nanti menyebarkan vibrasi positif di rumah.
Nah, kalau ternyata yang sadar ibunya, ya ibunya aja yang diobati. Yang bukan ibu yang diobati, ibu. Melalui ibu kita mengobati anak. Jadi kayak apa Mas, karambol. Iya, Ya, karambol, jadi kan kita, biliar. ya biliar ya kan kita nggak bisa langsung mentarget objeknya karena objeknya nggak mau. Iya. Lah dia carane target wong dia aja nggak mau kan. Makanya pakai karambol. Yang seakan-akan saya ngobati bapaknya, seakan-akan saya ngobati ibunya. Sebenarnya kena semua. Ya, nanti kan karambol efeknya. Iya. Nah, nanti efeknya ke anak. Nah, itu cara yang paling bagus walaupun cara seperti itu biasanya memerlukan ketabahan luar biasa. Kita bahannya ya, Bro. Nek kepengen cepet gejalanya hilang disuntik atau minum obat dari Tenang. dokter. Ya, kalau pengen cepet ya itu. Memang itu yang cepet untuk sampai saat ini ya. Nah, sama cepet itu dapat karomah atau dapat mukjizat. Tapi itu kan nggak bisa diingini. Malah diusahakan. Saya dapat karomah, tambah lagi saya ingin pahamnya. dapat mukjizat, nggak bisa. Mukjizat juga bisa diingini. Ya, nggak bisa orang yang egonya masih muncul dapat karomah dan mukjizat itu enggak. Nah, sehingga itu intinya ya. Jadi tadi kan pertanyaannya begitu. Iya. Karena orangnya nggak merasa sakit, kita pakai obatnya seperti karambol tadi. Yang kita obati yang vibrasinya di rumah paling positif. Nah, biasanya yang datang ke kita, yang menceritakan, kan yang lain kadang-kadang sudah nggak peduli. Gitu. Iya. Nah, yang nggak peduli disuruh ya susah. Ya ada aja yang datang nggak sini. peduli, yang datang ke saya, berarti kan dia masih peduli. Iya. Kalau yang datang ke saya bapak ibunya, ya yang saya ajari bapak ibunya untuk memvibrasikan energi positif dengan cara apa? Zikir nafas biasanya. Nah, gitu Mas Yowel. Beba, ini Ya, satu apa dua lagi? Dua lagi. Iya. Satu lagi ini dari @rahayuhai strip S9W. Jadi kita ke penyakit fisik nih, Bah. Kalau nyari saraf kejepit bagaimana Ustadz? Udah 5 tahun belum sembuh. Iya, iya. Saya ya, jadi saraf kejepit itu cirinya gini. Seringkali tuh orang itu sering salah apa ya? Salah paham. Self diagnosis itu loh Mas. Oh, Dia iya. mendiagnosis dirinya sendiri gitu. Bahwa saya saraf kejepit. Mungkin enggak, gitu. Bisa jadi enggak, saya enggak tahu ya. Saya tidak mengomentari ini dulu. Iya. Saya membahas dulu yang biasa kita tangani di Tasawuf Indonesia atau di Gria Sehat Sahabat 99 ya. Ada orang datang nih, nah cara saya tanya ke saya, Ustadz saya saraf kejepit. Loh jenengan kok tahu dari mana? Ya pinggang saya sakit. Nah jadi dia taunya pinggang sakit itu saraf kejepit. Padahal pinggang sakit itu bisa lumbago, bisa ketegangan otot aja. Oh iya. Bisa radang juga Mas, peradangan. Peradangan di otot. Otot, jadi mielitis itu. Atau ini peradangan di tulangnya. Bukan kecepit sarafnya. Bisa jadi itu. Bisa jadi. Ternyata dia bilang saraf kejepit itu dia sendiri yang ngarang. Atau dari tukang pijat. Tukang pijat bilangnya saraf kejepit. Ya saya nggak tahu. Tentu saya nggak tahu tukang pijatnya bener apa enggak ya. Nah sehingga kita perlu tahu bahwa saraf kejepit itu cirinya gini Mas. Sakitnya di pinggang lalu jalar. Jadi kalau ada orang sakit kok hanya di pinggang tok, nggak menjalar, kakinya baik-baik saja, nggak ada rasa semutan, nggak ada kayak kesetrum, senut-senut apa-apa itu. Kalau orang seperti itu hanya pinggangnya tok, mungkin tidak saraf kejepit. Nah sekarang saya mau jawab itu ya. Jadi maksud saya gini, kalau ini diagnosisnya dari diri sendiri. Nah, alangkah lebih baiknya kalau ingin tahu sakitnya. Ingin tahu ya Mas ya. Orang kan kadang-kadang nanyanya gini, aku sih sakit apa sih gitu ya. Kalau pengen itu ke dokter aja. Jangan ngarang gitu. Ya jangan ngarang. Kalau ingin tahu. Kalau pengen tahu. Kalau nggak pengen tahu bisa juga. Nggak apa-apa juga. Nah kan orang itu kalau sudah tahu kan terus ada efek psikologis yang positif Mas ya. Oh iya saya sakit. Sakit ini. Lalu dia cari obat. Jadi orang kalau tahu penyakitnya kemungkinan dua Mas. Dia tahu sakitnya lalu cemas, atau dia tahu sakitnya lalu tenang. Lebih tenang, bukan tenang ya. Dia lebih tenang ya. Kemungkinannya dua itu. Tambah cemas, tambah tenang. Iya. Nah, makanya saya selalu menyerahkan ke pasien, monggo kepengen tahu sakitnya ya ke dokter. Kalau pengen tahu, kalau nggak pengen tahu ya sudah. Nah, di Tasawuf Indonesia kita bisa membantunya dengan zikir nafas. Nah, salah satu ini sebentar Mas. Nah, salah satu buku yang akan terbit di Tasawuf Indonesia itu Obat Bius Spiritual. Ini intinya adalah bagaimana kita mengurangi rasa sakit secara sufi, ya, mengurangi sakit secara sufi. Nanti kita bahas di ini. Nah, tapi intinya begini,
mengurangi rasa sakit paling penting adalah menerima rasa sakitnya apa adanya. Nah ini yang kadang-kadang orang protes mas. Wong sakit kok diterima. Nah kalau dia protes begitu, alamat susah memang. Karena dia akan selalu melawan mas. Akan selalu melawan rasa sakit itu. Dan melawan itu selalu membenturkan energi ya kan. Oh iya, membenturkan. Iya, kalau orang melawan kan bentur. Tambah sakit malah mungkin. Jadi kalau mungkin, misalnya Mas Jawahir bilang ke temennya, ya udah sakitnya diterima. Lalu dia marah. Dinasihati gitu marah. Oh sakit kok diterima. Sambil mendelik-mendelik gitu ya. Sudah Mas Jawahir tenang. Ya itu sudah nasibnya dia. Iya saya bilang itu nasibnya dia untuk merasakan sakit. Selamat menikmati rasa Iya, sakit. saya selamat menikmati. Kita gitu aja. Dia nggak mau kok. Oh ya udah. Iya kan. Iya. Tapi ya nggak usah membenci gitu. Ya sudah memang. Ya dia dalam tanda petik nasibnya begitu. Ya kalau saya pasien kan gitu ketika saya ini sudah berupaya ya dengan bahasa sebaik mungkin misalnya ya saya sampaikan untuk menerima, ternyata pasiennya masih menolak. Ya sudah memang yang membolak-balik hati nggak saya kok. Yang membolak-balik hati kan Allah. Makanya ya sudah nggak apa-apa juga. Ya itu nasibnya dia gitu. Ya jadi Mas Jawahir kalau nasihati orang ya disuruh menerima nggak mau Mas Jawahir jangan membenci dia. Mas Jawahir berarti nggak bisa menerima juga kan? Malah aku ikut-ikutan. Nah, Mas Jawahir berarti kan nggak bisa menerima temennya yang nggak bisa menerima responnya Mas Jawahir terhadap temennya kan? Ya makanya kalau orang dinasihati nggak bisa menerima ya sudah itu nasibnya dia Mas. Ya kalau orang dulu nyebutnya itu karmanya dia. Itu nasibnya dia. Makanya saya sudah kalau sudah kalau secara tasawuf itu ya Mas ya. Kalau secara tasawuf itu menerima dan menerima itu kalau di tasawuf riyadohnya dengan zikir nafas. Ya zikir nafas qalbiyah. Zikir nafas jasadiyah dulu. Tarik menyadari nafas, lalu nanti tarik nafas terima, hembuskan nafas ikhlas ya. Nanti insya Allah akan lebih rileks. Kalau lebih rileks otot-ototnya lebih kendor. Kalau ototnya lebih kendor, siapa tahu tulang-tulangnya lalu reposisi sendiri. Memang ada kemungkinan Mas. Kecuali sudah sangat parah ya. Maksudnya geseri tulang itu sudah bangetan gitu loh. Bangetan. Nah, tapi kan saya nggak tahu ini bangetan apa enggak. Walaupun nyebutnya 5 tahun tadi karena saya juga tidak bisa memastikan ini betul-betul salaf kejepit apa enggak kan saya nggak tahu juga ya. Ya masa 5 tahun secara kejepit terus. Ya bisa ada. Bisa ada. Kan ada yang saraf kejepit itu kan ya level-levelan toh Mas. Oh. Ada yang ringan, ada yang berat. Kalau yang berat itu sampai nggak bisa jalan. Kayak stroke itu. Ya, sampai kakinya mengecil. Nah itu kan yang kondisi-kondisi yang berat ya. Tapi kalau saya nggak tahu ini bagaimana, tapi yang jelas kalau menanyakan bagaimana kalau saraf kejepit menerima, nah, itu secara tasawuf. Ya gitu, saya kira Mas Jawahir. Sudah. Ya, silakan dibacakan Mas Jawahir untuk pengumuman event kita. Baik teman-teman, untuk pendaftaran webinar tanggal 8 Februari nanti, kita akan mengadakan webinar jam 20 WIB melalui Zoom meeting. Dan ini ada perubahan harganya berikut ini agar nggak kaget ya kemarin mungkin yang nonton ya. Dulu ya. Mulai tanggal 16 sampai 31 Januari, pendaftaran dibuka dengan harga Rp35.000. Kalau mau sekalian paket lengkap dengan buku, harganya Rp175.000. Namun, jika teman-teman baru mendaftar bulan depan, yaitu tanggal 1 sampai 7 Februari, harga menjadi Rp50.000 dan paket buku menjadi Rp200.000. Jadi saran saya manfaatkan kesempatan daftar di bulan Januari ini dengan baik selagi harga belum naik drastis. Iya. Untuk info lebih lanjut, silahkan kontak admin yang sudah kami cantumkan di layar atau di deskripsi. Terima kasih gitu Pak. Ya, jadi tadi yang diumumkan Mas Jawahir itu webinar panduan zikir la ilaha illallah ya, tapi nggak disebut ya. Oh iya. Jadi yang webinarnya adalah webinar panduan praktis zikir la ilaha illallah di bulan Februari nanti. Terima kasih Mas Jawahir sudah membacakan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.